Jadi telinga itu tidak boleh dibersihkan dengan cotton bud, apalagi sampai masuk ke dalam. Hanya boleh di luar lubang telinganya, karena berbahaya. Ya, tidak bisa kotoran telinga ini dibersihkan dan itu akan masuk ke dalam atau melukai dindingnya, apalagi sampai melukai gendang telinganya. Itu bisa terjadi dan tidak dianjurkan. Cara membersihkan telinga yang benar ya adalah langsung ya kontrol ke dokter ya, minimal 6 bulan sekali, maksimal setahun sekali, karena kotoran telinga itu berbeda tiap orang ya, bermacam-macam, bahkan sampai lebih dari 10 jenis kotoran telinga. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang seperti oli, ada yang seperti mentega, ada yang seperti dodol Garut dan sebagainya. Itu semuanya tidak sama dan itu tidak bisa dibersihkan sendiri, maka harus kontrol, dan biasanya munculnya 6 bulan atau setahun sekali. Tidak boleh, jadi dibersihkan sendiri tidak boleh. Yang pertama adalah karena salah ya, mengorek-orek karena sudah dilarang mengorek-orek, tapi mengorek-orek itu bisa cedera di dindingnya atau dia bisa tertusuk sehingga terjadi perforasi. Atau banyak orang awam itu tidak mengerti. Jadi telinga itu bisa terjadi pada saat kita sedang pilek, kemudian kita buang ingus keras ya, tanpa dibuka mulutnya. Jadi kalau buang ingus itu dibuka mulutnya, tutup satu lubang hidungnya, buka mulutnya, nah seperti itu. Tutup satu lubang hidungnya, buka mulutnya, nah seperti itu. Orang awam tidak ngerti, ditutup mulutnya sehingga terjadi tekanan dari hidung ke arah telinga, karena di hidung itu ada saluran yang ke arah telinga, namanya tuba eustachius. Itu bisa merah dan bisa sampai terjadi perdarahan telinga. Itu yang berbahaya. Orang awam tidak mengerti, makanya tidak boleh buang ingus keras, apalagi dua-duanya ditutup telinganya sehingga tekanannya naik ke telinga. Batuk pun harus terbuka mulutnya dengan cara adab batuk yang betul. Jadi ditutup mulutnya, buka, ditutup hidungnya, buka mulutnya, lalu batuk. Nah seperti itu, tidak boleh ditutup mulutnya ya. Itu yang paling penting dan jarang orang awam itu mengerti tentang itu. Yang paling ringan telinga yang diderita oleh orang-orang yang sakit ya, biasanya itu karena mengorek-orek sehingga hanya radang di bagian dinding telinganya ya, radang sehingga dia lumayan sakit, atau ada jamur masuk ke dalam. Kalau sudah kita kena infeksi jamur itu lumayan sulit pengobatannya ya, sulit, dan kadangkala harus bolak-balik ke dokter THT ya. Yang paling berat adalah yaitu tadi, orang yang congean kemudian dari kecil tidak diobati, atau dia tidak mengerti toilet dari telinga, istilahnya cara membersihkan telinga, sehingga terjadi apa yang disebut gangguan infeksi telinga yang besar, yaitu sampai bisa ke radang otak. Jadi otak itu bisa tembus karena gangguan telinga yang tadi orang-orang tidak mengerti bagaimana cara membersihkan telinga, sehingga harus operasi besar, dan kita kadang-kala sampai membongkar kepala ya, kepala dibongkar kemudian kita bersihkan nanah-nanahnya sehingga ya lumayan jadi cacat, kadang-kala sampai terjadi wajahnya sampai menyon, bengkok ya, wajahnya itu sampai seperti itu beratnya sakit telinga ya. Memang telinga itu yang paling berat ya di bagian THT karena bisa membunuh, bisa meningitis ya. Kalau sudah meningitis ya sudah, kita bekerja sama dengan dokter ahli bedah saraf. Biasanya kita bersama-sama dengan dokter saraf operasi bersama untuk
mengoperasi telinga yang komplikasi ke otak. Ya, satu, kontrol tiap 3-6 bulan dan paling lambat setahun sekali. Ya, kedua, apalagi orang-orang yang suka hobi renang atau sering berenang, itu minimal 3 bulan sekali harus kontrol. Dan tidak boleh pakai cotton bud. Cotton bud itu boleh dilakukan tapi di bagian luar saja, tidak boleh sampai ke dalam. Dan tadi ya, cara buang ingus yang betul, kemudian cara batuk yang benar, itu semuanya berpengaruh terhadap pendengaran ya. Apabila tidak bisa mengindahkan itu, maka nanti masih muda harus sudah pakai alat bantu dengar ya, atau sudah terjadi perforasi gendangnya sehingga harus dilakukan operasi timpanoplasti. Mahal itu operasi timpanoplasti itu ya, kecuali yang punya BPJS bisa lah kita lakukan operasi timpanoplasti. Kemudian orang-orang yang sudah memang punya penyakit dari kecil ya, ada istilahnya congean ya, mungkin zaman dulu congean itu bisa sembuh dan bisa disembuhkan dengan cara berobat yang betul, karena telinga itu seperti berobatnya gigi ya, gigi itu kan 6 bulan sekali ya, telinga pun sama, kita cek kontrol 6 bulan sekali agar telinganya sehat. Terlebih-lebih tadi ya, yang orang-orang yang congean itu harus sampai dia itu sembuh kering, tidak ada keluar air, baru selanjutnya dia akan sembuh dengan segera. Alat bantu dengar itu digunakan oleh pasien itu satu pada gangguan dengar yang kongenital istilahnya dari kecil ya. Kalau gangguannya dari kecil itu berat ya, karena harus dengan ada implan namanya cochlear implant, itu harganya di atas 300 juta ya, 250 juta gitu ya. Nah itu, atau orang-orang yang memang sudah terjadi gangguan saraf, jadi tidak nyambung lagi antara pendengaran dengan otak itu ya, antara penerima dengan pemproses pendengarannya itu tidak connect, jadi itu harus dipasang cochlear implant. Bisa juga orang dewasa atau orang-orang yang berkemampuan bisa menggunakan cochlear implant. Sedangkan yang alat-alat yang banyak di pasaran kayak gitu itu ya, tergantung. Kalau gangguannya ringan, dengan alat yang sederhana pun dia bisa komunikasi. Yang paling repot itu kalau ada orang dengan gangguan dengar, kasihan kalau ngobrol tidak nyambung. Makanya dengan alat gangguan dengar itu bisa berkomunikasi dan sehingga nyambung ya, apalagi antara keluarga, antara seorang anak, ayah, kadang-kala jadi kesel gitu ya, ibunya ngomong apa, jawabannya apa, seperti itu. Jadi itu penting untuk keluarga. Kalau memang ada gangguan dengar ya, kita periksa dulu gangguannya ringan, menengah, sedang atau berat. Kalau berat ada ininya juga alatnya. Jadi alatnya makin berat makin mahal. Itu saja ya. Bagian THT ya, kenapa dia bisa gagal? Satu, pertama tadi ya, jadi gendang telinganya bisa karena perforasi ya, karena dia tidak tahu kalau mengorek-orek telinga tanpa konsultasi dengan dokter, itu resikonya adalah akan melubangi atau akan membuat telinga menjadi perforasi ya, itu jelas sudah langsung jatuh itu ya pada tesnya. Kemudian yang lainnya mungkin bagian THT ya, amandelnya ya mungkin ya, atau tonsilnya membesar atau sering kambuh, itu berbahaya. Karena kalau sakit menelannya sering karena tonsilitis atau amandelnya bengkak, itu pengaruhnya banyak.
bisa ke jantung, bisa ke ginjal, itu berbahaya. Kemudian mungkin yang ketiga, yang jadi urutannya paling berat tadi telinga, kedua amandel, ketiga adalah hidung, yang misalnya ada pembengkakan hidung, itu kan berat juga kalau dia harus lari, harus olahraga berat, itu akan membuat dia sesak ya. Itu yang yang ketiga urutannya, telinga, amandel atau tonsil, ketiganya adalah hidung yang bengkak. Itu yang bisa menjatuhkan para peminat yang mau tes perwira atau tes ABRI atau tes yang lainnya juga akan itu yang akan dilihat oleh bagian THT. Sebelumnya kalau ingin sehat ya, itu tadi. Jadi di bawah 3 bulan ya paling lama 6 bulan terus sudah diantisipasi dengan cara ya kontrol lah ke dokter THT ya. Itulah yang akan kita lihat nanti, telinganya, amandelnya, dan hidungnya. Jadi hidungnya bengkak enggak, amandelnya lebar atau sering sakit enggak, telinganya ada perforasi atau enggak, itu yang penting. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.